Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 perkembangan peserta didik kelas 2 CPBI ingin menjelaskan materi mengenai pertumbuhan dan perkembangan individu. Pengertian dari pertumbuhan sendiri ialah berkaitan dengan perubahan fisik secara kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil proses pematangan fungsi. Dalam perjalanan waktu tertentu, pertumbuhan dapat pula diartikan sebagai sebuah transmisi dari konstitusi berkesinambungan. Kemudian ada pengertian dari perkembangan. Pada dasarnya perkembangan merujuk pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis, di mana perubahan fisik meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi dan hasil dari interaksi proses biologis dengan genetika dengan lingkungan. Kemudian ada perubahan psikis yang menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan kemudian moral. Kemudian terdapat beberapa kategori dalam perubahan, yaitu diantaranya perubahan dalam ukuran, perubahan perbandingan, berubah untuk mengganti hal-hal yang lama, kemudian yang terakhir yaitu berubah untuk memperoleh hal-hal yang baru. Kemudian selanjutnya terdapat hukum-hukum dari pertumbuhan dan perkembangan. Ada beberapa hukum pertumbuhan dan perkembangan, diantaranya yaitu hukum cephalocodal, yaitu pertumbuhan fisik mengarah dari kepala ke kaki. Kemudian ada hukum proximo-distal, yaitu pertumbuhan fisik mengarah dari pusat ke tepi. Kemudian ada hukum tempo perkembangan, yaitu kelangsungan perkembangan individu yang tidak sama antara individu satu dengan yang lainnya. Kemudian ada hukum rekapitulasi, yaitu perkembangan psikis individu merupakan pengulangan dari nenek moyang suatu bangsa. Kemudian ada hukum masa peka, yaitu dalam perkembangan anak terdapat suatu masa yang sangat tepat bagi suatu fungsi untuk perkembangan dengan baik. Ada hukum Trotz-Salter, yaitu atau masa menentang bahwa hukum perkembangan individu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur. Kemudian ada hukum eksploratif, perkembangan individu merupakan suatu proses yang berlangsung sebagai suatu eksplorasi dan penemuan individu yang bersangkutan. Kemudian ada hukum pertahanan diri, yaitu pola perilaku untuk mengatasi stimulus yang tidak menyenangkan. Tiap tahan pertahanan diri berbeda-beda. Kemudian ada hukum pengembangan diri, yaitu setiap individu mempunyai dorongan untuk mengembangkan potensi dirinya. Prinsip-prinsip perkembangan. Adapun prinsip-prinsip perkembangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap individu mempunyai irama dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan dan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur dan sedikit demi sedikit. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju kemampuan yang bersifat khusus melalui proses diferensiasi dan integrasi. Yang selanjutnya, perkembangan aspek-aspek tertentu berjalan dengan sejajar dan berkolerasi dengan aspek-aspek lainnya. Dan yang terakhir, pada saat-saat tertentu dan dalam bidang tertentu, perkembangan pria berbeda dengan perkembangan wanita. Nah, adapun tahap perkembangan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu pada umur 0 sampai 24 bulan. Yang kedua, tahap perkembangan kognitif praoperasional, yaitu pada umur 2 tahun sampai 7 tahun. Dan yang ketiga, adapun tahap perkembangan operasional konkret, yaitu pada umur 7 sampai 11 tahun. Dan yang terakhir, tahap operasional formal, yaitu mulai dari umur 11 tahun. Definisi remaja. Remaja atau adolescence berasal dari kata Latin yaitu adolescence yang berarti tumbuh ke arah kematangan fisik, sosial, dan psikologis. Pada umumnya, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang terjadi pada usia 12 tahun hingga 21 tahun.
Menurut Piaget, secara psikologis, masa remaja merupakan masa individu tidak lagi merasa berada di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan masa remaja merupakan masa individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa dan berada pada tingkatan yang sama. Berdasarkan teori tahapan perkembangan individu menurut Erikson, dari masa bayi hingga masa tua, masa remaja dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu remaja awal, remaja pertengahan, serta remaja akhir. Rentang usia remaja pada awal perempuan yaitu 13-15 tahun dan pada laki-laki yaitu 15-17 tahun. Rentang usia remaja pertengahan pada perempuan yaitu 15-18 tahun dan pada laki-laki yaitu 17-19 tahun. Sedangkan rentang usia remaja akhir pada perempuan yaitu 18-21 tahun dan pada laki-laki 19-21 tahun. Berdasarkan survei tahun 2002 mengenai perilaku berisiko yang memiliki dampak pada kesehatan reproduksi remaja, terdapat bahwa remaja yang tercakup adalah mereka yang berusia 10-24 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa, yang berlangsung pada usia 12 tahun hingga 21 tahun, dengan adanya perubahan fisik, sosial, dan psikologis, di mana secara psikologis remaja mulai berintegrasi dengan masyarakat dewasa yang berada pada tingkatan yang sama. Berikutnya, yaitu ciri-ciri remaja. Terdapat beberapa perubahan atau ciri-ciri yang terjadi selama masa remaja, yaitu yang pertama, peningkatan emosional yang terjadi secara cepat. Yang kedua, perubahan yang cepat secara fisik yang juga disertai dengan kematangan seksual. Yang ketiga, perubahan dalam hal yang menarik bagi dirinya dan hubungan dengan orang lain. Yang keempat, perubahan nilai, di mana apa yang mereka anggap penting pada masa kanak-kanak menjadi kurang penting karena sudah mendekati dewasa. Yang kelima, kebanyakan remaja bersikap ambivalen dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Selanjutnya, dilengkapi pula oleh Gunarsa 12 dan Mapir 13 dalam menjelaskan ciri-ciri remaja sebagai berikut. Yang pertama, masa remaja awal. Biasanya duduk di bangku sekolah menengah pertama dengan ciri-ciri 1. Tidak stabil keadaannya, lebih emosional, 2. Mempunyai banyak masalah, 3. Masa yang kritis, 4. Mulai tertarik pada lawan jenis, 5. Munculnya rasa kurang percaya diri, dan 6. Suka mengembangkan pikiran baru, gelisah, suka berkhayal, dan suka menyendiri. Yang kedua, masa remaja madya, pertengahan. Biasanya duduk di bangku sekolah menengah atas dengan ciri-ciri 1. Sangat membutuhkan teman, 2. Cenderung bersifat narsistik atau kecintaan pada diri sendiri, 3. Berada dalam kondisi keresahan dan kebingungan karena pertentangan yang terjadi dalam diri, 4. Berkeinginan besar mencoba segala hal yang belum diketahuinya, dan kelima, keinginan menjelajah ke alam sekitar yang lebih luas. Yang ketiga, masa remaja akhir, ditandai dengan ciri-ciri 1. Aspek-aspek psikis dan fisik yang mulai stabil, 2. Meningkatnya berpikir realistis, memiliki sikap pandang yang sudah baik, 3. Lebih matang dalam cara menghadapi masalah, 4. Ketenangan emosional bertambah, lebih mampu menguasai perasaan, 5. Sudah terbentuk identitas seksual yang tidak akan berubah lagi, dan 6. Lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan adalah tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seseorang dalam masa-masa tertentu sesuai dengan norma-norma masyarakat serta norma-norma kebudayaan. Tujuannya terdapat 3 poin. Poin pertama adalah sebagai petunjuk untuk mengetahui apa yang diharapkan masyarakat pada usia tertentu. Poin kedua adalah memahami motivasi kepada individu untuk melakukan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada usia tertentu. Dan poin ketiga adalah menunjukkan apa yang mereka hadapi dan tindakan apa yang diharapkan dari mereka pada perkembangan berikutnya. Hubungan dengan aspek yang lain. Terdapat 2 poin. Poin pertama adalah hubungan dengan pendidikan.
Dengan pendidikan dapat menentukan apakah tugas-tugas perkembangan dapat dilaksanakan seseorang pada periode perkembangan tertentu. Poin kedua adalah tugas-tugas perkembangan erat kaitannya dengan harga diri. Apabila tidak dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan, harga diri akan menurun. Dan apabila dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan, harga diri akan meningkat. Di dalam tugas-tugas perkembangan ini, terdapat akibat keberhasilan, akibat kegagalan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan. Akibat keberhasilan memiliki 3 poin. Yang pertama, merasa bahagia dan senang. Dan yang kedua, dapat diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga adalah memiliki peranan penting dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Akibat kegagalan memiliki 3 poin. Yang pertama adalah merasa tidak bahagia, dan kedua adalah tidak diterima oleh masyarakat, dan yang ketiga adalah menghambat tugas perkembangan berikutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan memiliki beberapa poin, yaitu tingkat perkembangan, kesempatan untuk mempelajari tugas perkembangan, bimbingan untuk menguasai tugas perkembangan, motivasi, kesehatan, kecacatan tubuh, tingkat kecerdasan, dan yang terakhir adalah kreativitas. Di dalam tugas perkembangan ini, manusia melewati 7 masa tugas perkembangan. Yang pertama adalah tugas perkembangan pada masa bayi, usia 0 sampai 2 tahun. Di masa ini, bayi belajar memakan makanan padat, belajar berjalan, belajar berbicara, dan belajar menguasai toilet training. Dan yang masa kedua adalah masa kanak-kanak pada usia 2 sampai 6 tahun. Pada masa ini, kanak-kanak mulai belajar mengenal perbedaan jenis kelamin dan belajar menstabilkan fisik dan belajar memahami benar atau salah dan mengembangkan hati nurani dan belajar berhubungan dengan orang tua, tetangga, dan orang sekitar, dan belajar membentuk konsep sederhana tentang realitas fisik dan sosial, dan yang terakhir adalah mempersiapkan belajar membaca. Dan yang ketiga adalah tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir pada usia 6-12 tahun. Pada masa ini, kanak-kanak akan belajar berinteraksi dengan teman sebaya, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga, mengembangkan pengertian dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan hati nurani dan moral, mengembangkan skala nilai, dan mencapai kebebasan pribadi. Saya akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Nur Laila tentang tugas-tugas perkembangan. Yang pertama adalah tugas-tugas perkembangan pada masa remaja, yaitu pada usia 13-18 tahun. Tugas yang pertama adalah menerima keadaan fisik, menerima peran jenis, mencapai hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya. Yang keempat adalah mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab sosial. Yang kelima adalah persiapan mandiri secara ekonomi dan sebagainya. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini, yaitu pada usia 18 tahun sampai 40 tahun. Yang pertama adalah mulai bekerja, memilih pasangan, mulai membina keluarga, mengasuh anak. Yang kelima adalah menemukan kelompok sosial yang sesuai. Lalu yang terakhir adalah menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Selanjutnya adalah tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa madya, yaitu pada usia 40-60 tahun. Yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan fisiologis. Yang kedua adalah mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara. Yang ketiga adalah mencapai dan mempertahankan prestasi pekerjaan. Yang keempat, menyesuaikan diri sebagai orang tua dan sebagainya. Tugas yang terakhir adalah tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa lanjut, yaitu pada usia lebih dari 60 tahun. Yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan kekuatan fisik yang menurun, lalu menyesuaikan diri dengan masa pensiun dan berkurangnya pendapatan,
lalu menyesuaikan diri dengan kematian pasangan hidup, lalu membentuk hubungan dengan orang-orang yang seusia, dan yang terakhir adalah membentuk pengaturan kehidupan fisik yang memuaskan. Sekian penjelasan materi pertumbuhan dan perkembangan individu dari kelompok 4 2C PBI. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.